Orang yang awalnya dikenal dan diyakini sebagai cendekiawan Muslim, terus dihormati oleh orang-orang dan punya andil sangat besar dalam perjuangan Islamisasi masyarakat Turki yang sekuler, ternyata seorang kriminal yang dijatuhi hukuman lebih dari 1.000 tahun penjara. Tapi nih, ya jadi pertanyaan, loh, kok bisa ya seorang intelektual religius jadi seorang kriminal yang bahkan melakukan kejahatan seksual? Sebelumnya jangan lupa nih sahabat, klik subscribe dan pencet loncengnya biar dapat notifikasi dari channel Roll Image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, apa kabar? Baik dong? Ya mudah-mudahan selalu baik ya. Jadi nih, ada yang bisa nebak gak siapa yang boleh ceritain kali ini? Jadi orang ini yang tadi boleh bahas itu namanya Adnan Oktar alias Harun Yahya. Lahir dan keluarga kaya raya 2 Februari 1956 di Ankara, Turki. Mungkin teman-teman dulu pernah dengar ya kan? Harun Yahya ini orang yang sangat dihormati di Turki. Tapi November 2022, Pengadilan Istanbul Turki malah menjatuhkan hukuman penjara selama 1.075 tahun penjara. Wow. Tuduhannya nggak main-main, yaitu pelecehan seksual anak di bawah umur, todongan senjata tajam untuk mengancam orang, pemalsuan, penipuan, penyiksaan, sampai merampas kebebasan seseorang. Awalnya, Harun Yahya ini terkenal karena punya pandangan keislaman yang bisa dibilang nggak biasa. Lalu, dengan pemikiran yang unik ini, lama-lama dia jadi punya pengaruh yang cukup besar. Ternyata nggak cuma populer di Turki aja, Harun Yahya ini juga populer di negara-negara dengan penduduk muslim, salah satunya ya Indonesia. Di pertengahan tahun 2000-an, nama Harun Yahya sempat ramai di Indonesia karena buku karyanya yang berani menghubungkan agama dengan sains dianggap juga sebagai revolusioner. Buku-buku Harun Yahya sering dijadikan referensi bacaan sampai-sampai dicetak dalam berbagai bahasa. Buku-buku karya Harun Yahya juga udah lama masuk bahasa Indonesia. Salah satu buku yang paling populer judulnya The Atlas of Creation. Isi bukunya tentang membela Islam dengan menyerang teori evolusi Darwin. Menurut Yahya, nggak ada yang namanya era manusia purba atau hewan raksasa seperti dinosaurus. Ya, hewan dari 100 juta tahun lalu itu sama saja kayak yang ada sekarang. Itu pendapat dia. Tapi evolusi punya Charles Darwin yang terkenal itu cuma cara untuk promosikan ateisme. Ia berpendapat Allah menciptakan makhluk hidup dari dulu sampai sekarang ya seperti yang ada sekarang ini. Nggak ada bedanya gitu. Menarik emang. Percaya yang mana ini? Mulai dari 1986, ia mengadakan seminar-seminar mengenai gagasan-gagasannya yang didominasi kebencian besar-besaran pada Yahudi, anti-Darwin, dan anti-hadis, mengabaikan Muhammad dan hanya berkiblat pada Quran. Kemudian Adnan mengurangi sholat dari 5 kali sehari menjadi 3 kali dan mencabut kewajiban perempuan muslim untuk berhijab. Dan di tahun 1990, ia juga membentuk kelompok fondasi penelitian sains atau BAV yang sejatinya merupakan kelompok sekte. Para anggota BAV membuang pakaian-pakaian Islam mereka yang menjaga aurat dan memilih untuk mengenakan baju-baju desainer. Oke, lanjut. BAV ini sering mengadakan konferensi-konferensi. Di sini, Yahya selalu berdakwah kalau masalah perdebatan itu ada di Darwin dan realisme. Lain menjadi penyebar pamflet, Yahya menyebar ajarannya secara masif lewat buku dan juga TV. Ada Judaisme dan Freemason yang isi bukunya sebut orang-orang Yahudi dan Freemason bertugas menyesatkan orang-orang Turki. Terus di tahun 1996 terbit lagi buku lain berjudul Tipuan Holocaust, yang isinya Yahya menyangkal Holocaust pernah terjadi dan menurut pemikirannya orang-orang Yahudi itu mati karena tipes. Tapi di tahun 2006 Yahya berubah pikiran dan mengakui Holocaust pernah terjadi sampai-sampai ia juga jadi bergaul dengan Zionis sayap kanan. Lanjut nih, Yahya juga menerbitkan
Keruntuhan Teori Darwin, dan Atlas Penciptaan. Harun Yahya juga sering menampilkan program dakwah diskusi agama lewat saluran TV A9 miliknya sendiri. Ia juga menunjukkan kalau ia tinggal di rumah mewah yang penuh warna emas. Di sini ia sering tampil didampingi oleh kittens atau anak kucing di acaranya tersebut. Bukan sembarangan anak kucing, tapi wanita-wanita yang berpakaian minim dan menari diiringi musik pop modern yang dipanggil dengan sebutan kitten, yang artinya anak kucing. Wanita-wanita tadi wajah dan tubuhnya sudah dioperasi plastik. Telisik punya telisik, Yahya menyuruh si anak-anak kucing tadi untuk dioperasi sesuai perintahnya. Sehingga semua wanita di rumah itu berwajah mirip. Ternyata terbongkarlah kalau di rumah mewah ini Yahya dan para anggota sektenya melakukan kegiatan seksual. Adnan dan pengikut laki-lakinya gemar memperkosa para wanita di rumah itu. Bahkan mereka sampai dipaksa minum pil kontrasepsi. Ya, walaupun ngaku-ngaku sebagai seorang muslim, Yahya menyangkal zina itu dosa. Ternyata nih sahabat, wanita-wanita tadi nggak bisa kabur karena rumah itu dikawal penjaga bersenjata. Dilihat dari situs berita seperti BBC dan juga CNN, saat Yahya ditangkap, wanita-wanita anak kucing tersebut ngaku telah dilecehkan secara seksual serta dipaksa untuk meminum pil kontrasepsi oleh Yahya. Pas ditangkap 11 Juli 2018, ternyata ditemukan 69.000 pil kontrasepsi di rumah tersebut. Dikenal sebagai pendakwah konservatif, ternyata Yahya ini didakwa telah menjalankan jaringan kriminal dengan kedok sekte Islam heterodoks, lebih dikenal dengan sekte seks Turki. Oke sahabat, itu tadi tuh cerita menarik di balik jatuhnya seorang kontroversial Harun Yahya dari Turki. Kata penutup dari bule, tiap agama mengajarkan cinta, tapi cinta tidak memiliki agama. Yang paling penting adalah memberikan Rahman Rahim cinta kasih terhadap sesama, terhadap makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Jangan lupa nih sahabat, tonton terus video-video dari tim Raw Image mulai di video berikutnya. Bye-bye.